Semoga kita dalam keadaan penuh sukacita, juga di akhir dari bulan Mei yang dipersembahkan secara khusus untuk penghormatan kita kepada Sang Bunda terkasih. Hari ini kita akan mendalami sebuah tema yang mungkin jarang dibahas ya dalam pembahasan-pembahasan Alkitabiah maupun pembahasan iman, yaitu tentang konsep yang kudus dan yang profan yang diambil dari kitab Imamat. Baik, saya akan membagikan layar saya. Ya, bentar. Apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Semoga sudah ya. Pastor. Sudah. Baik. Nah, di foto ini kan atau di gambar ini kelihatan ya, kurban perjanjian lama yang dipersembahkan oleh imam ya, oleh kaum Lewi setidaknya ya. Jadi dalam perjanjian lama kurban itu dipahami sebagai kurban yang kudus yang dipersembahkan kepada Allah yang kudus. Hewan kurban itu adalah hewan pilihan, biasanya jantan dan tidak punya cacat fisik ya. Nah, ini adalah konsep kekudusan. Kudus apa itu artinya akan kita dalami pelan-pelan ya. Nah, pertama-tama kita menyadari bahwa kitab Imamat itu kan bagian dari Taurat ya. Taurat itu kan ada 5 kitab. Singkatannya mudah. Kakak ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Maka setelah kitab Keluaran, kita masuk ke kitab Imamat. Ya. Nah, dalam Keluaran 40 itu dikatakan Yahweh turun ke bumi dan akhirnya berdiam, berkemah di kemah pertemuan. Ya. Maka Imamat 1:1 itu diawali dengan ungkapan ini. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Imamat 1:1. Jadi, kemah pertemuan itulah tempat berdiamnya Yahweh sekarang. Selain bahwa Yahweh itu ada di surga, tapi Yahweh yang di surga itu turun ke dunia di kemah pertemuan. Nah, kalau tadinya dalam kitab Keluaran kita tahu Yahweh berseru dari gunung, ya. Jadi dari tempat yang tinggi. Sekarang Allah itu semakin mendekat kepada manusia, kepada bangsa yang ia cintai, bangsa pilihannya, ya. Allah memutuskan untuk bersemayam di tengah-tengah bangsanya. Ini, ya. Nah, seperti kalau kita menerima tamu kan ya, ada tamu terhormat, entah itu pejabat atau seorang pemuka agama mungkin ya, atau seorang yang sepuh yang kita hormati datang ke rumah kita, tentu ya kita menyesuaikan diri kan. Kita berusaha menghias rumah kita, menyuguhkan makanan yang paling enak dan sebagainya. Apalagi ketika kita menyambut Tuhan, ya kan? Tuhan itu kudus. Karena itu kita juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kekudusan dari Yahweh. Ya. Nah, maka ada ayat ini kan yang menjadi bacaan pertama kemarin dalam Ekaristi kemarin. Hendaklah kalian kudus sebab Allahmu kudus adanya. Ya, dari 1 Petrus itu ya. Nah, jadi kita dipanggil untuk hidup kudus kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah kudus adanya. Ya. Nah, kita menyanyi lagu kudus-kudus kan kalau apa namanya misa itu ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan dan sebagainya ya. Itu bahasa kudus itu dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu bersepupu dengan bahasa Ibrani.
kados, kudus, ya, holy. Tapi juga berarti kados itu adalah memisahkan sesuatu dari yang profan. Yang profan itu yang biasa, yang umum, ya. Nah, kata kados itu muncul sudah di kitab Kejadian bab 2. Ketika Allah menguduskan hari ketujuh, hari Sabat. Nah, sehingga kitab Kejadian itu sebenarnya mau menekankan pentingnya penghormatan kepada hari yang dikuduskan, yaitu hari Sabat. 7 hari dalam kitab Kejadian bab 2, di mana penciptaan dunia itu selesai pada hari ke-6, ya, dan di hari ketujuh Allah beristirahat, itu adalah sebuah pesan iman untuk menghormati hari yang dikuduskan. Jadi kitab Kejadian tidak bermaksud mengajarkan kepada kita bahwa dunia itu hanya diciptakan dalam 6 hari. Bukan soal itu. Ajaran pokoknya bukan soal geografi, bukan juga soal misalnya geodesi, atau tentang kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Bukan itu. Kitab suci tidak mengajarkan tentang penciptaan dunia secara sains modern. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita pentingnya menghormati hari ketujuh. Karena Allah berhenti pada hari ketujuh itu. Ya, Allah memisahkan hari ketujuh, hari Sabat, dari hari-hari yang lain. Ini ya, dari hari kerja itu. Nah, maka menguduskan itu berarti memisahkan dari yang lain. Kalau kita mau kudus, mau tidak mau, saudara-saudari, kita harus memisahkan diri kita juga dari hal-hal yang profan, apalagi dari dosa-dosa. Ya, ini adalah konsekuensi logis dari sebuah kekudusan. Ya, nah, karena dipisahkan, maka tidak sembarang orang boleh masuk. Yang boleh masuk kemah pertemuan itu hanyalah Harun seorang diri. Ya, itu pun dia nggak bisa sembarangan ketika berada dalam kemah pertemuan. Ada aturan-aturan liturgisnya. Ya, seperti dalam gereja-gereja kita, tidak sembarangan orang bisa naik ke altar. Ya, fotografer misa pernikahan misalnya ya, seringkali kan harus diingatkan, ayo jangan naik ke sana, tidak boleh, itu tempat yang kudus, yang dipisahkan dari yang profan. Ya. Nah, sebenarnya saudara-saudari ada dua kutub ya ketika kita memandang dunia dari sisi kekudusan, yaitu apa? Yang kudus dan yang normal atau yang profan. Jadi yang profan itu bukan berarti jahat ya, tapi profan itu hal yang common, yang normal, ya. Juga ada kutub antara tahir dan najis. Nah, dalam pemahaman bangsa Yahudi, manusia, benda, hewan itu bisa digolongkan dalam dua kutub ini. Ada hewan yang halal dan haram misalnya, ya. Ada yang kudus dan yang normal, tahir atau najis. Nah, dalam situasi alamiah manusia atau benda, menurut bangsa Yahudi, itu statusnya adalah normal atau tahir. Ya. Nah, kalau mereka dipersembahkan kepada Allah, maka diadakanlah proses yang namanya sacrifice, sacer facere, to make sacred. Ya, jadi kata bahasa Inggris sacrifice atau pengorbanan itu sebenarnya bukan soal korban, tapi menjadikan sesuatu kudus. Sacer itu kudus, maka ada sacerdote, imam, ya, sacerdos dalam bahasa Latin, ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang tahir, misalnya tubuh manusia,
tubuh pria dan juga tubuh wanita itu bisa menjadi najis ketika apa? Bersentuhan dengan beberapa hal. Darah, mayat, atau penyakit. Ya, maka kita ke perjanjian baru. Kita ingat ya, kisah orang Samaria yang baik hati. Kan sebelum si orang Samaria itu datang ke tempat orang yang habis dipukuli oleh perampok itu, ya, kan datang juga imam Yahudi kan. Tapi imam Yahudi kan tidak mau menyentuh si korban. Kenapa? Korban itu kan berdarah, ya. Nah, kalau dia menyentuh korban yang berdarah, dia menjadi najis imam ini. Sehingga dia harus repot-repot mengadakan upacara kurban untuk menghilangkan kenajisannya. Nah, orang Samaria datang melihat korban, dia tidak peduli soal ritual-ritual semacam itu. Yang dia pedulikan adalah keselamatan manusia. Nah, itu yang sebenarnya terjadi di balik kisah orang Samaria yang baik hati. Ya. Yesus, Yesus kan pernah disentuh oleh wanita yang sakit pendarahan ya bertahun-tahun. Wanita itu ketakutan ketika mengetahui Yesus tahu bahwa dia menyentuhnya. Kenapa? Karena statusnya kalau sakit pendarahan kan dia menjadi najis. Apapun yang disentuh wanita itu, benda maupun manusia juga ikut menjadi najis. Nah, itulah ya. Jadi konsep tentang kenajisan dalam perjanjian lama itu nanti berpengaruh pada perjanjian baru. Karena perjanjian baru kan juga budayanya masih latar belakangnya adalah perjanjian lama. Nah, orang yang najis harus melalui proses pentahiran supaya kembali ke status normal. Misalnya, kalau kita membaca di Injil Lukas, Bunda Maria setelah melahirkan, Bunda Maria datang ke Yerusalem mempersembahkan kurban dari seorang ibu yang baru saja melahirkan, ya, yang mengeluarkan darah tentunya ya ketika melahirkan itu. Bunda Maria kan bunda yang tersuci. Iya, itu betul. Tapi secara ritual Yahudi, Bunda Maria setelah melahirkan juga berada dalam posisi najis. Jadi, saudara-saudari, kenajisan dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya tidak ada hubungan langsungnya dengan dosa. Ya, orang yang najis secara ritual tidak sama dengan orang yang berdosa secara moral, ya kan? Misalnya tadi ya, korban perampokan yang berdarah-darah, ya dia najis, tapi kan dia tidak berdosa dalam arti itu, ya kan? Nah, dia sementara saja berstatus najis. Nanti setelah mengadakan korban untuk menghapus kenajisan, dia menjadi tahir, begitu ya. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada hubungan langsung antara kenajisan ritual dengan dosa. Tidak ada sama sekali. Ya, pemikiran Yahudi itu tidak lalu, maaf ya, menomorduakan jauh sekali misalnya wanita yang punya siklus menstruasi misalnya. Tidak, hanya memang wanita yang sedang mengalami siklus menstruasi itu berada dalam status najis. Tapi bukan berarti lalu dia berdosa, tidak. Ya, semacam itu. Nanti ada korban-korban yang harus dipersembahkan supaya nanti status najisnya itu bisa dicabut ya setelah nanti masa menstruasinya itu selesai dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, disinilah kita melihat sebuah grafik ya. Kalau kita normal itu kita tahir. Nah, kita berada di dua kutub kan antara kudus dan najis. Ya, kalau kita ada di keadaan najis, maka perlu kita melakukan pentahiran supaya kita kembali kudus. Itu ya. Nah,
Kalau yang kudus dicemarkan, maka terjadi profanisasi kan, menjadi najis. Seperti itu. Ya, jelas ya. Pemahaman orang Yahudi ya, pemahaman pada zaman Yesus tentang dua kutub, kekudusan, kenajisan, dan juga tentang pentahiran yang ditempuh dengan kurban-kurban itu ya. Nah, jadi dalam pemikiran Yahudi juga sampai sekarang antara yang kudus dan yang najis itu tidak boleh bertemu, tidak boleh bersentuhan, ya. Ada larangan-larangan yang keras. Tetapi lihatlah Tuhan Yesus yang adalah Allah yang Maha Kudus, ya, Allah Putra yang Maha Kudus yang menjadi manusia di antara kita. Yesus tidak lalu menjadi najis ketika beliau disentuh oleh orang-orang yang sakit atau orang-orang yang sedang mengalami status kenajisan. Ya, karena kekudusan itu menyertai pribadi Tuhan Yesus kan. Yesus adalah sumber kekudusan yang tidak mungkin dinajiskan oleh apapun. Sementara rabi-rabi Yahudi, guru-guru Yahudi yang lain, mereka kan bukan Allah. Ya, mereka disentuh orang yang najis, mereka juga menjadi najis. Sehingga perlu mengadakan upacara-upacara kurban itu ya. Nah, dalam perjanjian lama, ada juga ketakutan yang luar biasa untuk melihat Tuhan. Kalau orang melihat Tuhan itu malah mereka takut mereka akan segera mati. Kenapa? Mereka itu kan tidak kudus. Ketemu hal yang sangat kudus. Maka nggak cocok, ya, bisa mati. Gitu ya. Nah, bahkan memakan makanan yang najis itu bisa mendatangkan hukuman mati menurut mentalitas dari perjanjian lama. Ya. Nah, apalagi seorang imam ketika mau menjalankan ritual, ya dia tidak boleh berhubungan dengan jenazah yang najis. Tidak boleh menyentuh, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali kepada kekudusan Allah. Karena Allah itu kudus, tempat di mana dia berada juga kudus. Ya. Nah, memang betul dalam pemahaman Yahudi, kematian itu adalah inti dari kenajisan. Ya. Jadi kalau ada orang atau benda atau maaf binatang yang mati, itu menjadi najis otomatis. Ya, siapapun yang menyentuhnya lalu menjadi najis. Nah, dikatakan dalam Bilangan 19, orang yang menyentuh mayat, dia najis selama 7 hari. Harus ditahirkan dengan pemercikan air yang dicampur dengan abu lembu betina merah. Ya, Bilangan 19. Nah, kalau batas antara yang kudus dan yang profan itu dilanggar, maka akan terjadi ya bencana, begitu ya. Itu diyakini seperti itu. Nah, maka orang perlu menjaga sikap hormat terhadap yang kudus. Agar apa? Agar manusia selamat, agar harmoni tetap terjaga. Ya, ini kan juga ada di aneka agama ya, agama-agama tradisional di sekitar kita. Ada sesajen, itu kan? Atau untuk eh, kultur Tionghoa ada juga sesaji-sesaji tertentu, ya. Kultur Hindu juga ada, ya kan? Nah, ini dalam rangka apa? Menjaga harmoni kan, supaya yang kudus itu tidak marah begitu ya, karena mereka diberi diberi persembahan dan sebagainya. Nah, sama dengan perjanjian lama sebenarnya, ya. Nah, sehingga ada dua alasan mereka mengapa umat Israel harus menjaga kekudusan. Satu, Allah Israel tinggal di tengah mereka di kemah pertemuan, Imam 1:1, ya. Dan dengan dikeluarkan atau dibebaskan dari Mesir, umat Israel kan dikhususkan bagi Allah Israel, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, ya, dipilih,
di antara bangsa-bangsa lain. Karena itu umat Israel harus menjaga kekudusan mereka. Ya, nah seperti itu. Ini bagian pertama ya dari apa yang mau saya sampaikan. Mungkin ini dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo silakan, silakan saudara-saudari bertanya ya tentang kitab Imamat gitu ya. Boleh sambil buka-buka kitab Imamat ya kan, supaya mengetahui. Oh iya ya, kitab Imamat itu isinya apa sih? Isinya kan aneka kurban ya. Nah, ada kurban penghapus dosa, ada macam-macam kurban untuk pentahiran, ya. Semua itu dalam rangka menjaga harmoni antara Allah Israel dengan bangsa pilihan. Baik, ini Pak Albert ya. Silahkan, open mic ya. Romo, izin tanya ini. Mari Kedengaran suara silakan. saya? Kedengaran kah? Iya, kedengaran. Eh, misalnya kalau saya menghubungkan dengan profesi nih, Romo. Misalnya mohon maaf, para penjagal hewan, kan Iya, Israel juga tidak nggak nggak vegetarian. Mereka akan makan. Nah, iya, betul. tidak mungkin tidak. Saya nggak tahu sih seberapa jauh menjagal hewan itu supaya tidak kena darah. Kalau everyday dia motong hewan, berarti dia setiap hari sesudahnya itu akan najis selama 7 hari. Nah, apakah ada pengecualian, ada exception dari hal kenajisan ini? Karena kalau saya lihat, kasihan betul dia akan menjadi apa najis sampai seumur hidupnya, kecuali dia memberhentikan pekerjaan atau berhenti. Dan yang kedua, berhubungan tadi dengan kekudusan itu, saya mengingat peristiwa dari Musa. Ketika Musa itu bertemu, saya nggak tahu bertatap muka apakah enggak, tapi dengan Tuhan ketika dia menerima 10 perintah atau kata di loh batu itu. Nah, boleh nggak Romo ini menerangkan sedikit lebih banyak tentang dua hal ini? Apakah hal-hal demikian itu ada pengecualian? Dan yang kemudian yang ketiga itu adalah perempuan. Kalau perempuan kan sepanjang hidupnya berarti dia akan tanda kutip quote unquote selama dia normal dia akan mengalami pendarahan atau katakanlah haid gitu kan. Berarti Iya, every 7 days dia bukan every month itu bisa harus mempersembahkan kurban, padahal ya itu kan normal. Terus yang iya, ketiga, iya, kalau seorang laki-laki ini mohon maaf itu juga kalau masih muda itu kan juga mengeluarkan sperm gitu kan tanpa iya, sengaja dan tidak iya. diinginkan. Mm. Apakah hal tersebut juga termasuk najis bagi seorang laki-laki dalam tidur apa mimpi basah? Terima kasih Romo. Iya, luar biasa ya. Pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus ya. Saya jawab dari yang terakhir ya. Mari saudara-saudari kita buka Imamat 15. Boleh membuka di Alkitab Sabda, elektronik, ataupun Alkitab cetak. Ya, oke. Saya bacakan antara lain ya. Ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Jadi, laki-laki pun juga terkena hukum kenajisan itu. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana mentahirkannya? Dikatakan di ayat 15. Lalu imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Konteksnya adalah korban 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang bagi kita sekarang itu kita merasa halal itu menjadi aneh ya, karena itu kan siklus biologis yang wajar, ya. Tetapi sekali lagi kita kan hidup di zaman yang berbeda ya.
dari mereka, dari bangsa Israel atau dalam Perjanjian Lama khususnya. Maka hal-hal semacam itu memang diyakini ya, kalau orang mengalami hal-hal yang biologis pun, mereka lalu menjadi najis dan harus mengadakan upacara pendamaian itu. Nah, bangsa Israel menganggap semua itu sudah menjadi ketentuan ilahi, begitu ya. Sehingga bagi mereka tidak masalah mempersembahkan itu setiap bulan dan bahkan cukup sering dan sebagainya. Ya, lagi pula kan ada juga para imam ya yang dalam arti tertentu juga punya tugas khusus untuk itu dan juga perlu didukung ya supaya mereka bisa hidup dan sebagainya. Maka itu sudah menjadi sebuah katakanlah bagian dari keseharian bangsa Yahudi ya, seperti itu. Oke, kemudian tentang perjumpaan Musa dengan Tuhan yang memberikan 10 perintah Allah. Ya, Musa itu kan atau para nabi yang lain itu kan orang-orang terpilih ya. Artinya mereka seperti mendapat pengecualian juga ketika berjumpa dengan Allah, ya mereka tetap hidup karena diberi karunia tugas untuk justru menyampaikan ya kan perjumpaan Allah itu kepada umat Israel. Nah, seperti itu. Tapi tentu kita ingat Musa ketika melihat semak duri yang terbakar tetapi tidak hancur itu ya, dia kan juga ketakutan ya kan. Ya, kenapa? Itu adalah sebuah teofani. Teofani itu penampakan ilahi. Nah, di hadapan sebuah teofani, seorang Israel pasti gentar karena dia menyadari bahwa dia itu jauh dari kekudusan. Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Albert ya jawabannya ya. Baik, terima kasih banyak. Silakan bagi yang lain kalau ada yang mau. Tadi eh, tukang apa? Tukang oh iya, jagal. tukang jagal. Iya, tentunya kalau tukang jagalnya itu ya bersentuhan dengan darah, ya, maka ya dia harus mempersembahkan kurban penghapus juga. Jadi begini, orang harus mempersembahkan kurban penghapus ketika dia mau beribadah. Ya, jadi tidak setiap kali begitu ya, harus kurban-kurban ya boros juga kan. Nah, hanya ketika dia mau beribadah, nah itu dia perlu mengadakan kurban, ya, membeli sepasang burung tekukur atau merpati misalnya ya. Nah, kita ingat juga tradisi yang sangat-sangat mirip kan dijalankan saudara-saudari kita Islam. Hanya ketika mau sholat kan, orang membasuh, ya kan? Nah, karena mau menghadap yang kudus, gitu ya. Nah, jadi upacara pembasuhan itu ada di kultur Yahudi dan juga kultur Islam, ya. Juga ada masih ada sedikit sisa-sisanya di gereja kita kan. Romo misalnya ya, ada pembasuhan sebelum ini kan, ya ada kan. Nah, tapi itu sudah sangat jauh ya, karena Yesus sudah membarui dalam perjanjian baru. Ya, kan Yesus mengatakan yang najis itulah yang keluar dari hati orang kan, bukan yang masuk ke dalam mulutnya atau ke dalam perutnya. Ya, jadi Yesus dalam kitab Ibrani ya, dalam surat kepada orang Ibrani, Yesus menjadi imam baru ya, yang tidak lagi terkotori oleh apapun dan tidak perlu mengorbankan korban untuk menebus dosanya, gitu ya. Silakan nanti baca surat kepada orang Ibrani. Itu adalah isi pokok dari perjanjian baru yang membarui konsep korban. Begitu ya. Oke, baik. Masih Romo. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, apakah ada lagi saudara-saudari? Adakah yang ingin bertanya lagi? Suster Saya, Gabriel, ya, monggo, terima kasih. Suster. Banyak, walaupun kami ada satu grup sekitar 35 orang yang Luar membaca, biasa. iya, setiap hari satu bab. Lalu dan